pembelajaran, marilah sama-sama kita berdoa. Ibu undang Adik Dea memimpin doa ya. Sebelum belajar, marilah kita menghafalkan surah Al-Fatihah dan lanjutkan dengan doa belajar. Berdoa dimulai. Sekarang selesai kita berdoa, Ibu lagi mau ambil absen dulu ya. Ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Yang ada. Hadir semua? Ya. Ibu panggil satu persatu ya. Ya. Salsa, Vita, Hadir. Evan, Hadir. Kia, Hadir. Ulfa. Hadir. Nah, untuk yang lain-lainnya Ibu tulis hadir ya. Karena kan gabung ini SD kelas 9 dengan SDN 09 dengan 010. Nama pembelajaran hari ini kita mulai dari tema 5 yang mengenai cuaca. Kemarin kan sudah kita belajar mengenai cuaca ya. Sekarang hari ini kita tinggal melanjutkan pelajaran yang kemarin. Nah, di sini tema 5 ya, yang mengenai cuaca, subtemanya 2, subtema 2. Perubahan cuaca. Yang kemarin kan cuaca yang sudah kita pelajari. Nah, sekarang perubahan cuaca. Kita pindah di perubahan cuaca yang tema 5. Oke? Kasih semangat dulu ya. Biar semangat. Oke? 1, 2, 3. Semangat. Nah, kita lanjutkan dengan lagu Garuda. Sama-sama ya. Garuda Pancasila, akulah
pembelajaran hari ini. Sudah tahu ya perubahan cuaca? Nah sekarang lihat ke monitor. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini dengan kegiatan membaca serta mengamati gambar dan video pembelajaran bahasa Indonesia dengan materi perubahan cuaca yang ditayangkan melalui CD PowerPoint. Siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dengan benar. Guru dan siswa menyanyikan lagu tentang perubahan cuaca. Selanjutnya guru menampilkan video tentang perubahan cuaca. Nanti sebentar kita tayangkan itu. Guru menyampaikan materi bahasa Indonesia tentang pengaruh perubahan cuaca. Siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Dengan kegiatan tanya jawab dengan guru, siswa dapat menulis pokok-pokok informasi yang berkaitan dengan perubahan cuaca menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan tepat. Pada lembar LKPD yang diberikan guru pada tugas mandiri, guru mengambil kegiatan berdiskusi kelompok dipandu guru. Siswa dapat menyajikan perbandingan dua pecahan berpembilang sama dengan tepat. Terakhir, melalui kegiatan berdiskusi kelompok dipandu oleh guru tentang perbandingan cuaca dan pecahan pembilang, siswa dapat mengerjakan tugas pecahan dengan tepat. Yang ulang cuaca ya. Tapi suara tidak ada. Tidak ada suara. Kita sudah nyanyikan ya lagu cuaca tadi, walaupun baru yang lain kita hafal, yang lain kita tidak hafal, biar nanti ditayangkan di monitor ya. Nah sekarang kita pindah ke perubahan cuaca. Ini mengenai perubahan cuaca. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini cerah, esok hari bisa berubah. Nah, berubah dia menjadi hujan. Bahkan di hari yang sama cuaca bisa mengalami. Nah, kita lanjut. Saat cuaca cerah, perhatikan di sini ya. Ini saat cuaca cerah. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang, sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Saat cuaca mendung, cuaca mendung bertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Tahu toh warna kelabu toh? Ya. Nah, sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi rintik-rintik atau rintik. Nah, di sini hari ini adalah hari Minggu. Pas-pas toh hari Minggu. Awan dan udara terasa sejuk. Dayung mengajak teman-temannya ke balai desa. Tahu balai desa? Ya. Kita ke kantor desa, ada dia punya aula itu khusus pertemuan dengan masyarakat. Oke, kita lanjut. Dayung mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Dayung, Siti, dan Nani akan belajar menari, sementara Ben mau bermain bola di lapangan. Kalau menurut nggak akan permainan bola ya, bermain layang-layang. Nah, lanjut. Sebelum beraktivitas, Dayung mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Percakapan Benny dan teman-temannya. Bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Terus yang satu ini lihat ini buah. Saya tahu. Apakah kalian
pelajaran tentang pecahan. Kita memotong buah melon dengan cara itu. Yang di bawah, wah, oh kita ulang ya. Nah, lanjut di sini. Iya, kamu betul. Mari kita memotong buah melon. Terus, wah besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih Dayu. Terakhir, terima kasih kembali Edo, paman yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen. Dia mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Dayu di rumah. Beni lalu menghitung potongan melon tersebut. Kita lanjut ya. Melon yang pertama telah dipotong menjadi 8 bagian. Potong menjadi 8 bagian. Nanti sebentar kita praktekkan untuk memotong. Dipotong menjadi 8 bagian sama besar dalam bentuk nilai pecahan. Bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo menghitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6 dan 1/8. Oke, lanjut. Lani mengambil satu potong buah dari melon yang pertama, sedangkan Beni mengambil satu potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Mengapa? Teman-teman, lihat inilah potongan buah dari melon yang pertama. Ya, semuanya sama teman-teman ini. Nah, yang kedua ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Lanjut, perbandingan ukuran potongan melon Lani dan Beni. Lani sama dengan 1/8, ini ukurannya. Beni kecil, yang besar 1/8 ini, bedakan 1/8 dengan 1/6. Oke, bagian melon yang dipegang Beni lebih besar daripada bagian melon yang dipegang Lani. Yang kedua, ini percakapan mereka ya. Ya. Betul. Siti, bagian melon milik Lani adalah 1/8 bagian. Bagian melon Beni 1/6. Jadi bagian Lani kurang dari bagian Beni. Nah, ini di kotak segi 4 ini 1/6. Apa ini? Tanda apa ini? Lebih besar atau lebih kecil? Ini. Tanda bengkoknya ke kanan lebih apa? Lebih besar. Kalau bengkoknya yang sebelah kanan Kecil. nah, kecil. Ingat baik-baik itu 1/6 dengan 1/8. Lanjut. Dayu dan teman-teman lalu menyantap buah melon hingga habis. Mereka saling membandingkan banyaknya potongan buah melon yang telah dimakan. Nah, sekarang kita amati data gambar berikut ini. Yang si perempuan melonnya ini coba lihat baik-baik. Kecil atau besar? Kecil. Nah, terus yang siswa laki-laki ini Besar. 1/6 besar. Kecil ya? Nah, kita lanjut. Siapakah yang makan melon paling banyak? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Siapa? Di sini ini di kotak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 disuruh bandingkan mana yang paling banyak makan melon yang paling banyak. Nomor 3. Nomor berapa? 3. Nah, nomor 3. Oke.
tema 5, subtema 2, pembelajaran 1. Namun, saat pulang sekolah, cuaca berubah mendung. Tanda sebentar lagi akan turun hujan. Siti dan teman-teman segera pulang ke rumah. Ketika mereka tiba di rumah, hujan pun turun. Ternyata cuaca dapat berubah-ubah. Amati cuaca di sekitar tempat tinggalmu. Apakah cuacanya juga berubah-ubah? Keesokan harinya, Benny mengajak Udin dan Edo berkumpul di halaman sekolah. Saat itu cuaca masih terlihat mendung. Banyak genangan air terlihat di halaman sekolah. Benny dan teman-teman memilih istirahat di bawah pohon. Mereka bercakap-cakap tentang cuaca kemarin. Benny bertanya, apakah kemarin kalian kehujanan? Mengapa tiba-tiba hujan ya? Padahal pada pagi hari cuaca terlihat cerah. Iya, Ayub, pagi hari cuaca cerah. Namun saat istirahat cuaca berawan. Siang hari cuaca berubah mendung. Lalu turun hujan. Jawab Udin. Edo juga menjawab, saya tidak kehujanan. Cuaca memang terlihat berubah-ubah sejak pagi. Apakah kamu memperhatikan hal itu, Udin? Apakah yang dimaksud dengan perubahan cuaca? Mengapa perubahan cuaca dapat terjadi? Mari membaca teks informasi berikut tentang cuaca. Cuaca dan perubahannya. Cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah. Cuaca dapat berubah setiap hari. Jika hari ini hujan, esok cuaca dapat menjadi cerah. Jika hari ini cerah, esok dapat saja berubah menjadi hujan. Saat cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Cuaca mendung pertanda akan segera turun hujan. Langit berwarna kelabu. Sebelum hujan, terkadang udara terasa agak panas. Jika hujan turun, udara terasa dingin. Titik-titik air mulai turun menjadi hujan rintik-rintik atau gerimis. Sudahkah kamu membaca teks tentang cuaca? Informasi apa sajakah yang telah peroleh dalam teks bacaan tersebut? Bacalah sekali lagi teks bacaan tentang cuaca. Tuliskan informasi tentang cuaca yang kamu peroleh dari bacaan tersebut. Nah, yang pertama, cuaca dapat berubah setiap hari. Kemudian yang kedua, ketika cuaca cerah, matahari bersinar terang sehingga udara menjadi panas. Kemudian yang ketiga, cuaca mendung bertanda akan turun hujan. Informasi yang keempat, cuaca berawan terjadi ketika awan berkumpul menutupi sinar matahari. Kemudian informasi kelima, sebelum hujan terkadang udara terasa agak panas. Hari ini adalah hari Minggu. Saat sore hari, cuaca berawan dan udara terasa sejuk. Yayu mengajak teman-temannya ke balai desa. Yayu mengajak mereka untuk beraktivitas di luar rumah. Yayu, Siti, dan Lani akan belajar menari. Sementara Benny, Udin, dan Edo mau bermain bola di lapangan. Sebelum beraktivitas, Yayu mengajak mereka untuk menikmati buah melon yang dibawanya. Nah, coba perhatikan catatan berikut. Udin berkata, wah, besar sekali melon yang kamu bawa. Terima kasih, Yayu. Yayu menjawab, terima kasih kembali, Edo. Paman yang
yang membawakan kepada kami. Beliau baru saja panen buah melon. Kemudian Edo bertanya, bagaimana cara kita membagi buah melon ini? Saya tahu, apakah kalian masih ingat pelajaran tentang pecahan? Kita memotong buah melon dengan cara itu. Jawab Denny. Iya, kan betul. Mari kita potong buah melon ini. Kata Ani. Mau punya satu sekeren ini, harganya cuma 100 ribuan. Kita anti air dan coba dapat skrip. Denny mengambil satu buah melon. Melon itu sudah dipotong-potong oleh Denny di rumah. Denny lalu menghitung potongan melon tersebut. Melon yang pertama dipotong menjadi 8 bagian sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/8. Setelah itu, Edo mengambil buah melon yang kedua. Melon itu juga sudah dipotong-potong. Edo hitung potongan melon tersebut. Melon yang kedua dipotong menjadi 6 bagian yang sama besar. Dalam bentuk pecahan, bagian itu dilambangkan dengan 1/6. Kami mengambil 1 potong buah dari melon yang pertama. Sedangkan Denny mengambil 1 potong buah dari melon yang kedua. Apakah potongan buah dari kedua melon itu sama besar? Nah, coba kita lihat percakapan berikut ya. Rani berkata, teman-teman lihat, inilah potongan buah dari melon yang pertama. Denny berkata, ini adalah potongan buah dari melon yang kedua. Perbandingan ukuran potongan melon Rani dan Denny. Rani 1/8, Denny 1/6. Bagian melon yang dipegang Denny lebih besar daripada milik Rani adalah 1/8. Bagian melon Denny 1/6. Jadi bagian Rani kurang dari bagian Denny. Kata Edo. Banyaknya potongan buah melon yang telah matang. Amati data gambar berikut ini. Melon yang dibawa oleh Rani adalah 1/8. Sedangkan yang dibawa oleh Denny adalah 1/6. Kemudian melon yang dibawa oleh Dayu adalah 2/8. Sedangkan yang dibawa oleh Udin adalah 2/6. Melon yang dibawa Siti adalah 3/8. Sedang yang dibawa oleh Edo adalah 3/6. Siapakah yang akan melon paling banyak? Dapatkah kamu melihat perbedaannya? Nah, sekarang coba bandingkanlah potongan buah melon berikut ini. Bila dengan tanda lebih dari atau kurang dari pada tempat yang telah tersedia di dalam kotak. Nah, coba kita lihat yang pertama ya. Siti membawa melon 4/8. Sedangkan Edo membawa melon 4/6. Jadi mana yang lebih banyak? Iya, Edo. Sedangkan Siti kurang dari melon 7. Kemudian yang kedua, melon Dayu adalah 5/8. Melon Udin adalah 5/6. Tentu saja melon Udin lebih banyak. Jadi melon Dayu kurang dari melon Udin. Ayo menari. Senangnya Dayu dan teman-teman. Nah, sekarang
Kita sudah lihat di layar monitor ya. Bagian-bagian seberapa melon sudah diceritakan di layar monitor tadi. Nah, sekarang kita mempraktekkan cara memotong-motong buah melon. Maaf saja ya, ini yang ibu perlihatkan ini buah apa? Semangka. Semangka. Jadi tidak cocok dengan yang kita bahas tadi toh? Karena alasannya seputar-putar di cari ini di mana mencari akan ini melon, dapat lihat semangka yang bentuknya seperti buah apa? Buah melon. Jadi ibu beli ini karena ibu mau praktek, tidak ada sampai dari ujung ke ujung cari ini melon tidak mendapat. Jadi cuma semangka yang ada. Anggap saja ini melonnya. Bentuknya bulat apa sejumpat? Bulat. Karena bentuknya sama dengan melon, maka ibu beli ini semangka. Nah, untuk mempraktekkan cara memotong yang tadi kita sudah jelaskan sama-sama itu sudah lihat toh di monitor tadi, cara memotong buah melon. Kita bagi berapa tadi? Bagi 8. Nah, kita tes dulu ini, kita bagi 2 dulu. So bagi 2 ini kita bagi 2 ini, di sini setengah ya. Nah, kalau kita bagi potong 4, ada yang suka makan semangka ini. Tapi ada persiapan sarapan kaki rumah ya. Nah, sekarang ini yang tadinya ini buah melon, anggap saja melon ini ya. Yang tadinya kan ini masih 1, terus dibagi 2, setengah-setengah. Ini setengah, ini setengah. Kalau kita bagi berapa tadi? 8. Berarti yang 1 ini kita bagi 2 lagi. Kita coba ya. ingin mencicipinya dan sebentar dibagi ya. Kalian berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, so pasti 10 kan? Oke. Kita sudah makan. Kita simpan dulu ya. Nanti sebentar kalian cicipi ini melon. Kata lo ini melon. Karena tipe semangka, karena tidak ada pacar akan terpaksa ibu balik semangka. Nah, sudah. Kita pindah ke pelajaran yang lain ya, kita membagikan LKPD.
tahu warna, jangan ku tahu warna. Ini yang warna begini, kalian bilang warna hitam atau hijau tua. Nah sekarang ini warna yang asli tau? Warna asli melon. Coba yang ada gunting, perwakilan dari ketua-ketua kelompok saja yang mengguntingnya. Tadi kita praktekkan, ibu praktekkan itu mau membagi melon yang boleh makan. Yang bulat, yang tadinya bulat sudah terpisah-pisah, ibu apa? Ibu apakan itu? Nah, ibu bola dua ya. Yang sebelahnya setengah, yang sebelahnya setengah. Nah sekarang coba kalian praktekkan cara mengguntingnya melon yang kita bagi dua. Bagaimana caranya? Terus bagi dua, terus kita bagi 4 lagi. Mau bikin DP cara menggunting jadi tambah ya? Jadi berapa semua? Jadi berapa potongan? Potongan yang pertama. Potongan yang pertama kita belah dulu garis lurus. Nah, toh, sebelah di sana setengah, di sini setengah. Jadi berapa bagian dia? Kita belah di tengah. Jadi berapa? 2. Nah, jadi 2. Coba kalau kita bagi 4. Kita bagi 4. Coba gunting saja pertama itu. Pertama, gunting di tengah dibelah 2. Supaya tadi yang masih utuh masih 1, kita belah 2 jadi setengah-setengah ya. Nah, coba. Cara mengguntingnya, membaginya begitu. Iya, dibagi menjadi 4 semua. Bagian dia. Tadi kan digunting, pertama dibelah setengah-setengah. Karena yang setengahnya itu lagi dipotong lagi dibagi 2. Gunting itu yang DP pinggir yang putih-putih itu kayak kelompok berapa ini? 1. Nah, kelompok 1. Kelompok 1 cara guntingnya mereka bulat dulu ini, kasih kelodong ini yang lingkaran itu kan tidak ada guntingnya. Kelompok 1 kedua dipotong dibagi jadi 4. Karena ini sudah basah dia punya alat peraga, maka ibu tunggu saja yang kelompok 1. Nah, kalau membagikan dulu tugas ya. Sudah selesai ini semua untuk membagi-baginya itu? Ya. Ini. Potong, lalu tuliskan beberapa bagian. Lalu tulis beberapa bagian yang diperoleh kalian di gunting-gunting itu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 1 berapa bagian setiap anak. Oke, amati saja gambar di situ. Yang kelompok 1 berapa bagian setiap anak. Kelompok 2 berdasarkan hasil perbandinganmu buatlah kesimpulan.
Lalu itu bagian setiap anak berapa, lalu kalau kedua bagian setiap anak. Kelompok 1 berapa bagian, titik-titik berapa bagian, terus titik-titik berapa bagian. Dapat 1/8 kan jadi 1/8 semua, berarti tiap anak dapat 1/8 terus kasih 1/8. Sudah ditulis? Kelompok berapa? Kelompok 3. Betul. Kita bagi 1/2. Bagaimana? Kalian sudah bagi tadi. Kan yang sepotong-sepotong tuh ini yang satu bagian, baru kita bagi 2 lagi. Nah, jadi keseluruhannya ini berapa? Untuk kelompok 1 sudah. Kelompok 3 yang mengenai cuaca ya. Ini lagi terdiri dari, kan kalian kan cuma 3 kelompok, sedangkan yang di ibu print ada 4, 1 buat ibu. Baca baik-baik. Kelompok 1, kelompok 2, itu nama kelompok. Itu nama kelompok, tidak usah punya nama kelompok. Kelompok 1, ibu semua bilang kamar di sini kelompok 1, kelompok buah melonnya, di sana buah mangga, di sini buah pisang. Kelompok pisang. Pokoknya ibu sarankan bapaknya coba maju di muka yang kelompok pisang. Yang kelompok 3 tidak paham lagi. Ibu semua ganti nama binatang, mau melon. Kalau kelompok 2 buah apa nama kelompok di situ? Mangga. Kalau kelompok 3 pisang. Ingat baik-baik karena sebentar ini mau panggil salah satu orang sebab kelompok mangga maju. Baca baik-baik itu yang di kotak itu, yang di dalam kotak itu apa? Anak-anak sebelum mengerjakan itu bantu kemarin. Anak-anak sebelum mengerjakan soal latihan, simaklah video yang ditayangkan oleh guru. Mengenai cuaca, terjadinya cuaca itu bagaimana? Dan isi juga di sini kan ada pertanyaan. Tuliskan apa yang dimaksud cuaca dan ada beberapa jenis cuaca di Indonesia. Isi saja. Pas di papan tulis ditayangkan tadi, terjadinya cuaca itu apa? Tadinya cerah, mendung terjadi hujan. Jadi tuliskan apa yang dimaksud dengan cuaca. Dan ada berapa jenis cuaca di Indonesia? Kalau tidak salah, ini yang kurang fokus. Yang tadi hari Sabtu ibu bilang dan ada
ada beberapa jenis cuaca di Indonesia yang kamu tahu. Kita kan mengalami perubahan cuaca itu sampai berapa kali. Yang tadinya musim apa? Kemarau. Terus kedua, sudah berbulan-bulan kita tidak mendapat hujan. Pertama-tama terjadinya hujan itu berubah dia jadi mendung. Kalau mendung itu suasananya itu jadi gelap atau terang atau cerah. Gelap ya, kalau sudah berawan itu dia sudah bertanda akan turunnya hujan. Kayaknya sudah selesai mungkin ini kalau melon ini ya. Berubah dia mendung akan berubah menjadi apa? Hujan. Sudah. Per individu. Tahu per individu? Tahu ya? Nah, per orang sendiri-sendiri. Tadi berapa kali dibagi itu tugas kelompok. Nah, sekarang ibu mau bagi yang tugas per orang. Oke. So, tidak ada lagi. Sekarang ibu mau bagi yang per individu. So, tidak ada lagi tugas kelompok. Coba kumpul di sini yang tugas kelompok. Jadi kali. Oke. Sekarang ibu mau bagi tugas per individu. Per orang ya. Sabar. Oke, baca. Soalnya ini cuma berapa nomor? Cuma 10. Terus lihat di sini lah. Berapa lagi dia balik? Mana teh? Terserah mau bulat, mau yang di situ kan 3 jawaban tuh disuruh pilih mau A, B, C. Jangan kau lingkar dua-dua, salah itu. Ada lagi yang tidak kebagian pulpen, pensil. Di sini saja ya. Jadi jangan kamu ketipu dengan jawaban, ada ya jawaban yang hampir sama A, B, C, baru A, B itu dia hampir sama dia punya jawaban.
Jadi di situ disuruh jawab yang so paling DP benar. Jangan so kalian ini juga benar, ini juga benar. Kita melingkar dua. A atau B, A dengan B kita melingkar. Jadi tidak ada nilai di situ. Kalau sudah melingkar dua-dua, tidak ada nilai. Biar benar, tidak ada nilai. Atau perlu bantuan tim membaca. Coba angkat tangan yang belum paham membaca di sini. Tanda titik, tanda koma, huruf kapital. Dan kelas 3 itu kelas menuju ke kelas tinggi. Jadi tidak ada cerita ibu saya mau tahu baca. Karena si ibu malas kasih belajar sama mereka sudah. Nah sekarang tim makanya yang kelompok mangga, kelompok 2 sudah selesai? Oke? Bisa saja. Waktunya sudah hampir habis. Mangga ini. Kelompok bisa masih sementara ya. Tapi mereka tidak belajar dari rumah. Karena ini 2 kelompok sudah selesai. Karena sebentar kita akan mempresentasikan hasil tugas yang diberikan. Sedikit kita mempresentasikan dia punya jawaban hasil yang kelompok sudah, oke sudah. Jadi semua kelompok sudah selesai dan per individunya juga sudah selesai. Nah perwakilan untuk satu kelompok saja ya. Nah ibu ambil dari kelompok 1 mempresentasikan hasil yang sudah dikerjakan dengan susah payah, dengan berusaha, dengan semangat. Halo? Ya. Kasih semangat ini. Ya. Nah, baru jam berapa itu? Yang lain sudah. So kurang bersemangat. Nah, nanti sebentar ibu mau bidakan teh saja. Kan so mulai panas matahari. Itu hadiah. So boleh ibu mau undang kelompok 1. Siapa yang mewakili? Siapa yang ditunjuk tadi? Yamer. Sementara isi jawaban. Ibu tahu sudah selesai. Oke, baca. Pada suatu wilayah yang tidak terlalu luas dalam jangka waktu yang pendek disebut cuaca. Perhatikan gambar berikut. Simbol di samping adalah cuaca. Apa ini lihat gambar? Nah, terus ini yang di bawah? Berawan.
menjangkau ini. Ulang. Coba, kurang bersemangat di timur Pak, ganti dengan di ini. Yang lagi Bapak tunjuk. Orang yang lagi saya tidak mau itu, saya malu, ini tidak percaya. Terlalu luas dalam jangka waktu yang pendek disebut cuaca. Perhatikan gambar berikut. Simbol di samping adalah cuaca dan awan. Tiga aktivitas masyarakat lebih mudah dilakukan saat cuaca cerah. Nomor 4, cuaca hujan yang terjadi terus-menerus dapat mengakibatkan pembuatan kerupuk menjadi abu. Benda yang cocok dipakai ketika cuaca cerah adalah topi. Cuaca mendung bertanda akan turun hujan. Indonesia beriklim Habis. akan ada memiliki dua bentuk kemarau dan hujan. Jika matahari bersinar langit terang berwarna biru dan udara terasa hangat, maka dapat dinamakan cuaca berawan. Nomor 9, di daerah pegunungan udara terasa panas. Nomor 10, akan hanya memiliki dua musim, yaitu panas dan hujan. Apa? Jika matahari bersinar cerah, langit terang berwarna biru. dan udara terasa hingga maka dapat dinamakan cuaca cerah. Akan diramalkan. Akan diramalkan. Jawabannya apa? Cerah. Cuaca berawan atau cerah atau mendung? Cuaca. Udara terasa dingin. Jika cuaca panas, nelayan banyak memanfaatkan untuk menggunakan. Oke, berikan dulu upload gambar dulu. Walaupun dia punya tema baca kelas 3 mata-mata, kalau kayak orang cuma lahir karena itu kelas 3 ini sama ini kan kasih belajar lupa baca. Oke, nanti belajar sebelum kita mulai pelajaran literasi, baca. Ini muncul kemarin siswa ibu yang kelompok berapa ini? Kelompok 3. Kan DP baca macam kelas 1 kasihan, tapi tidak apa. Kita harus berikan aplaus dia biar sama-sama dia tetap dia maju. Berarti dia percaya diri ya. Pokoknya mau salah dan tidak, pokoknya kita maju. Mau maju di muka, mau baca itu hasil kamu punya jawaban tadi itu, mau kasih kalau rekan mau itu. Biasa mau ditunjuk tidak mau. Ngana saja, dia ibu yang tahu baca. Oh, karena itu seorang yang paling mubasur itu, dia yang tidak tahu baca. Nah, sekarang pertama ya, di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ibu anggap sudah selesai semua. Nah, sekarang tinggal mempresentasikan sudah ada kan perwakilan dari kelompok 1, 2, 3 kan? Apa perlu lagi yang ibu juga mau bahas, kita mau bahas sama-sama dia punya jawaban atau bagaimana? Masih aktif, angkat tangan yang tidak aktif, yang suka-suka pulang. Tidak ada. Pengadaan udara pada suatu wilayah yang tidak terlalu luas dalam jangka waktu yang pendek disebut apa? cuaca. Yang kedua? Cuaca. Jangan cuma bak-bak kok. Cuaca. Kelompok 3 cuaca. Oke. Ingat baik-baik itu ya. Nah, sekarang nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, di gambar yang kedua ini simbol di samping adalah cuaca apa? Ini gambar matahari. Di sini yang di bawahnya gambar awan. Warna awan itu biasanya yang kamu ketahui warnanya apa? Biru. Ada juga yang putih ya. Ya. Jadi berubah-ubah itu awan. Oke, di sini perhatikan gambar
Simbol di samping adalah cuaca titik-titik. A. Cerah. B. Berawan. C. Hujan. Cerah. Cerah. Berarti kalau cerah itu muncul apa? Matahari. Ya. Matahari yang sinar pagi itu akan berguna bagi manusia untuk apa? Terutama dalam pembentukan tulangnya. Biasa orang yang DP anak itu kasihan DP pacaran kaki menurut orang lagi. Apa benar atau tidak itu disuruh jemur vitamin apa? Vitamin D. Kalau tidak salah, vitamin D ya, pembentukan tulang. Katanya tulang yang bengkok akan kalau main di waktu panas matahari, maka ada yang bermain, ada yang tidak. Cuma orang yang tidak takut matahari itu dia memacu bermain. Oke, lanjut. Sekarang nomor berapa? 4. Nomor 4. Cuaca hujan yang terjadi terus menerus. Oh, berarti Ibu Pulsa tidak aktif ya? Yang sebenarnya nomor 6, coba kita pilih nomor 6. Cuaca mendung pertanda akan turun musim kemarau dengan musim hujan. Jadi di situ nomor 7, Indonesia beriklim tropis akan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Ingat baik-baik itu kan sebentar kalau semester 2 mungkin ada pertanyaan begitu. Soalnya mau punya bahan itu baca alat, ibu bilang kamar ini kalau Indonesia itu mengalami 2 musim itu musim. Membacakan doa pulangnya yang biasa kamu ketahui. Oke, siapa yang dipimpin tidak? Masuk deh. Oke, baik. Siap-siap untuk pulang ya. Siapkan itu peralatan, pensil, penggaris apa itu yang di atas meja, sudah masuk ke dalam tas. Nah sekarang keluar mulai dari kelompok 3.